Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah, kembali lagi dengan Pak RT ya. Ini karena ada hal-hal yang saya harus share ke Pak RT gitu ya, terkait ya kemarin ada sedikit miskomunikasi ya, gitu ya, miskomunikasi gitu ya. Bukan demo sih sebenarnya, kemarin minta klarifikasi lah ke Pak RT gitu ya, beberapa warga karena tidak kebagian daging kurban ya, gitu ya. Jadi kemarin Pak RT kedatangan beberapa warga yang komplain lah gitu ya, tidak kebagian daging kurban, padahal yang kurban itu banyak. Kenapa ini sampai tidak kebagian kan itu ya. Nah, ini yang akan saya bahas salah satunya gitu ya, agar tidak menjadi konflik lagi di masyarakat. Dan kemarin juga katanya Pak RT sempat ngeles, sempat tidak mau menemui warga gitu ya. Kita akan klarifikasi dengan hari ini gitu ya. Nah, Pak RT ya, nih gimana ini bisa ada miskomunikasi gitu ya antara panitia, Pak RT, terus para pejabat-pejabat yang lain gitu ya, terkait daging kurban ini. Karena kan menurut informasi gitu ya, yang kurban itu sampai sapi itu ada 10 ya, domba itu ada 15, dan sapi pun itu yang besar-besar, atau yang limosin yang 1 tonan ya Pak ya. Ya itu. Sedangkan warga di sini kan tidak terlalu banyak lah ya. Kenapa ini ada yang kebagian, ada yang enggak? Terus katanya kebagiannya pun cuma sedikit, itu cuma setengah kilo. Nah itu kan jadi pertanyaan di warga, makanya warga menjadi salah paham gitu. Nah ini sekarang Pak RT akan menjelaskan hal itu gitu kan ya, ke masyarakat atau yang terkait lah di bidang ini. Gimana Pak RT nih masalah daging kurban ini Pak RT? Ya, untuk daging kurban yang kemarin itu udah saya berbenah gitu, udah dipas-pasin untuk RT ini berapa kilo, berapa os, tiap kepala keluarga itu udah saya patok gitu segitu. Ya, berarti itu udah ada perencanaan gitu ya Pak RT ya. Tapi kenapa ini jadi tidak nyampe ke masyarakat, kan itu yang jadi permasalahannya Pak RT. Ya. Nah itu gimana itu? Apakah ini dari panitia atau yang membagikan daging kurbannya, atau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai lah inti nama gitu? Itu gimana Pak RT? Kan di RT ini udah dikasih kupon ya Pak ya, udah dikasih nomor 1 sampai sekian tiap kepala keluarga. Cuman permasalahannya ada beberapa warga yang bikin kupon palsu gitu Pak. Jadi pembagian itu double tiap keluarga itu. Nah kan itu bagi kupon gitu kan, pasti kan itu dari panitia kan kupon itu. Iya. Nah kupon itu kan harusnya dari panitia itu sudah mendata gitu kan. Iya. Nomor 1 sampai 1000 ibaratnya. Kalau nanti ada double pengambilan, pasti kan itu ketahuan nomornya. Iya. Double gitu. Nah itu tidak diantisipasi atau itu menjadi kesalahan gitu kan? Sebenarnya kesalahan di panitia juga ada Pak. Ya. Untuk panitia itu kurang Respon. update gitu itu. Padahal nomor udah mentok sampai 250. Ya. Cuman kayak diganda-ganda gitu Pak nomornya. Dipanggil lagi. Jadi yang tidak kebagian itu komplain ke saya, Pak kenapa saya nggak kebagian kupon gitu Pak. Oh itu coba tolong tanyain ke panitia juga ngeles. Jadi mungkin ya ini kan jadi bumerang buat kita gitu kan ya. Ya mungkin selaku pengurus terus panitia ini kan menjadi suatu gap buat masyarakat gitu ya. Kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Jadi kepercayaan masyarakat itu jadi turun karena hal-hal sepele seperti itu gitu kan ya, cuma daging kurban padahal kan. Nah inilah yang mungkin masyarakat ini harus paham gitu ya kan ya, bagaimana mekanismenya. Terus ini Pak RT, katanya mah
panitia paling banyak dapat daging kurbannya gitu ya. Jadi yang lain cuma setengah kilo, tanya panitia dan para anggotanya itu bisa nyampe 4 kilo 5 kilo gitu. Ini kan jadi istilahnya sirik lah gitu ya. Ini bisa seperti itu tuh gimana? Emang ada jatahnya buat panitia sekian, apakah emang mereka punya inisiatif sendiri gitu? Untuk panitia itu Pak kan udah dibagi tempat ya, tenda 1, tenda 2, tenda 3. Tenda 1 bagian pemotongan, tenda 2 bagian pengemasan, tenda 3 bagian pendataan gitu. Cuman yang pertanyaannya panitia juga ada yang kecolongan, main di belakang, ada yang dekat rumah kan itu tenda. Ya. Mereka bawa sebungkus, 2 bungkus ke rumahnya. Ada yang langsung dipasak, ada yang langsung disate, ada yang lagi langsung di apalah. Nah itu kecolongannya di situ Pak. Itu kan biasanya ya yang jadi problem kan di setiap tahunnya kan itulah pastinya. Panitia paling banyak lah, kita nggak kebagian lah gitu kan ya. Itu pasti tiap tahun pasti ada problem itu. Apakah ini tidak diantisipasi? Ya tahun kemarin ini seperti ini ya. Kenapa tahun ini masih terjadi gitu? Kan harusnya diantisipasi ini supaya tidak terjadi lagi nih, harusnya seperti ini nih. Sudah sih sebenarnya sudah diantisipasi, cuman ya pada ngeyel, anak-anaknya pada ngeyel. Soalnya kan bagian ini pada rebutan gitu. Wah, saya yang bagian ini. Jadi mau menang sendiri gitu Pak. Padahal kan ini momen Ramadan, Idul Adha, sangat bersyukur kita ya sebagai agama Islam lebih meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadan Idul Adha berarti ya Mas ya? Iya. Ramadan ya Ramadan, Idul Adha ya. Pak RT. Maklum lah Pak RT lagi galau gitu kan, banyak ya warga yang protes ya. Banyak pikiran Pak RT gitu ya. Pusing kemarin data. Ya, jadi sebenarnya yang kemarin juga sih nggak terlalu terlihat mencolok lah sebenarnya kan gitu. Itu hanya segelintir orang sebenarnya. Cuma kan dari segelintir orang itu mempengaruhi orang lain, nah gitu. Jadi kan jadi rame gitu. Nah ini mungkin lah kedepannya warga minta jangan ada lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi PRT sudah bekerja baik gitu ya, terus panitia sudah bekerja baik, tapi ada salah satu oknum yang mungkin merugikan. Ini imbasnya kan jadi ke semuanya. Ini kan jangan sampai seperti itu lagi PRT. Ya saya selaku warga menyayangkan lah gitu ya seperti itu biasa. Karena kita kan sudah bersama-sama gitu ya, kerja bakti segala macam, ada hal-hal seperti ini kita jadi terpecah lagi gitu kan. Itu yang jadi disayangkan ya kan gitu. Ya lagi berapa orang kemarin PRT yang kesini? Untuk siapa Bu panitia? Yang itu yang komplain kemarin? Ada 3 orang, 4 orang. Mungkin bukan nggak kebagian mungkin ya, tapi kurang banyak mungkin ya. Kurang banyak kayaknya itu. Ya kan ya mungkin lah kalau nggak kebagian pasti kan sudah sesuai data yang ada di RT mungkin kan. Tapi kan ya itulah, mungkin ada yang minta, ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan ya. Itu makanya tahun depan kita harus lebih bagus lagi mengelola itu Pak RT. Apalagi sekarang kan udah mulai normal lagi gitu katanya. Perubahan kemarin sudah banyak lagi sampai 10 gitu ya. Terus kambing bisa sampai 15. Itu kan daripada tahun-tahun kemarin kan cuma 5, ada 4 gitu kan. Sekarang udah luar biasa lah gitu ya. Jadi tingkat untuk berbagi itu semakin luar biasa di masyarakat gitu ya. Nah, terus ini kita tinggalkan lah ya yang masalah kurban gitu kan ya, karena itu kan mungkin kesalahpahaman. Jadi semoga masyarakat juga paham dengan
mekanisme daging kurban itu. Tidak semua lah ya, tidak semua orang mungkin mendapatkan yang sama. Tuh. Terus ada lagi nih Pak RT nih katanya ya, kalau ingin menyurat dari Pak RT tanda tangan itu harus bayar 20. Nah itu teh kumaha Pak RT gitu kan, karena kan saya butuh gitu ya, kalau nggak masuk kerja gitu kan ya, kalau saya mah ada gratis Pak RT nya ya, tanda tangan saya, sapu saya gitu saya, tapi kan ada segelintir orang yang menyatakan seperti itu. Tuh, harus bayar 20. Kalau nggak dibayar mah Pak RT mah sekarang susah, sana banyak alasan. Kerja lah, terus sibuk lah, harus ke kelurahan lah, harus rapat RT lah, segala macam gitu ya. Tapi kalau ada uang itu cepat. Itu Pak RT kumaha, itu Pak RT gimana? Ya kalau itu wajar lah untuk saya sendiri pribadi, karena sebagai RT itu nggak mudah gitu Pak. Biaya surat menyurat itu bukan masuk ke saya langsung, soalnya sebenarnya gitu yang 20.000 itu saya masukkan ke kas warga untuk kegiatan bansos, apalagi bersih di lingkungan sekitar. Cuman warganya aja yang tidak ngeh gitu, uang itu kemana, padahal untuk mereka sendiri gitu. Oh berarti kan sudah ada penjelasan itu gitu ya, ini 20 ini buat apa gitu kan, kalau minta ini buat apa gitu kan, mungkin sudah ada perinciannya. Iya. Mungkin ya itu lagi segelintir orang yang ingin mengatasnamakan sesuatu. Iya. Nah ini kan sebenarnya hal sepele juga sih Pak RT nya. Iya. Ya kalau iuran apa kalau tanda tangan mah memang gratisnya di mana-mana, cuma mungkin Pak RT gitu ya, bukan mungut gitu kan ya, bukan minta jatah 20.000, tapi ya mungkin ini adalah untuk kegiatan masyarakat juga. Iya. Gitu Pak RT. Nah ini kan sebenarnya lagu lama juga Pak RT. Iya. Soalnya itu Udah nggak aneh lah. ya, setiap orang pasti ya, kalau ada uang sekarang mah gak bisa cepat gitu ya. Mungkin itu juga yang menjadi mendorong. Kalau bisa mah Pak RT nih jangan dibiasakan lah. Iya. Kita mengut uang buat kebersihan, buat ini buat itu gitu kan ya, karena takutnya mereka salah menjabarkan. Iya. Gitu. Benar. Walaupun nantinya mau minta iuran itu kan pasti harus benar penjelasan dulu gitu Pak RT. Saya umumnya warga gitu ya, ngomongnya kan cuma ngomong doang gitu Pak RT. Saya kan minta penjelasan nih dari Pak RT seperti apa sebenarnya gitu mekanisme yang ada gitu. Iya. Jangan sampai mereka datang terus Pak RT menjelaskan mungkin, terus mereka juga tidak paham dengan apa yang mereka dapatkan gitu, RT ya. Tuh Pak RT ya tuh. Nah yang kegiatan sekarang nih apa nih Pak RT? Kegiatan sekarang kan udah mulai normal nih COVID, tapi cuman saya mau buat kegiatan sosial di lingkungan ini untuk menyatukan seluruh gitu masyarakat agar kompak gitu. Berarti pas momennya ini sebentar lagi kan mau ini 17 Agustusan Iya. katanya. Iya. Wah ini pasti rame tiga Pak RT nya. Benar. Lomba sih, biasanya lomba paling ini biasanya ada hiburan gitu Pak RT. Iya, hiburan yang paling booming di RT ini khususnya itu ada sepak bola ibu-ibu dan sepak bola bencong Pak. Oh, Itu sangat meramaikan hasanah RT ini gitu. guys. Oke. Jadi kalau yang biasanya
apa balap kelereng gitu, balap karung sudah biasa gitu ya. Ini sekarang anti mainstream gitu Pak RT. Jadi mencari hal-hal baru. Ya, emang benar sih, jadi bukan buat tontonan saja, jadi ada hiburan gitu ya. Ini momennya pas gitu, apalagi saat ini kan lagi panas nih, ya panas lah saja, agak hangat lah ya. Nah sekarang udah lagi sama Agustus disatukan lagi dengan 17-an. Hiburan buat masyarakat. PRT. Nah itu juga Pak RT itu minta dananya dari masyarakat bukan Pak RT ini gitu kan, atau ada anggaran khusus dari masyarakat, dari anggaran Pak RT atau anggaran dari pemerintah gitu. Untuk anggaran Agustusan nanti saya tidak akan mengambil itu dana-dana dari kas warga. Nanti saya turunkan dengan Karang Taruna di RT ini. Nanti kita bikin proposal yang jelas untuk kita ajukan ke sponsor-sponsor yang mau menerima RT ini gitu. Jadi biar anak muda di sini lebih berkembang gitu Pak dalam kegiatan organisasi. Berat Pak RT sini udah mulai sponsor, nggak ngandelin dari warga gitu ya. Ya mungkin dari warga juga ada sedikit ya gitu. Tapi sekarang udah mulai ke sponsor Pak RT ya. Apalagi lah lingkungan sini kan banyak pabrik, terus banyak toko-toko gitu Pak RT kan, mungkin mereka bisa nyumbang sedikit-sedikit ya. Iya. Ini juga sponsor oleh Pak RT ya. Ini ada sponsor ini. Nah, sponsor Pak RT mah selalu banyak sponsor. Jadi ini RT sponsor. Nah ini untuk di apa di lingkungan sini ya, di lingkungan kan banyak warga atau anak muda nih yang saat ini banyak menganggur Pak RT. Nah ya kan lihat anak muda pada nongkrong gitu, nggak kerja, belum dapat kerja. Nah itu mungkin dari kenalan Pak RT gitu kan. Pak RT kan kenal dengan orang-orang pabrik, dengan orang-orang toko-toko, dengan orang-orang yang di pasar gitu ya Pak RT. Mungkin nggak ini bisa gitu disalurkan ke pabrik-pabrik itu, anak muda-muda di sini gitu ya, biar nggak terlalu nganggur lah istilahnya. Bantu-bantu di toko gitu kan, walaupun sekarang cuma serabutan tapi kan mereka ada kegiatan. Jangan sampai hanya nongkrong doang gitu Pak RT. Gitu mungkin ya. Jadi anak muda itu tersalurkan apa yang mereka inginkan. Itu bisa nggak Pak RT ini kira-kira? Itu bisa diatur Pak sebenarnya. Tiap sebulan sekali kita ke kelurahan sekitar, kita rapat gimana nih anak muda yang masih nganggur itu kan kasihan. Nah kata Pak Lurah kemarin, nanti kita kumpulkan data-datanya, kan ada pabrik-pabrik nih yang dekat. Ya kita salurkan ke sana, tapi kita melakukan training juga gitu ke anak itu supaya tidak terlalu mentok pas bekerja gitu. Jadi udah siap kerja gitu Pak. Trainingnya. Jadi trainingnya seperti apa ini Pak RT nih? Ya kan tiap